Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi. Satker sudah mulai proses administrasi rekonsiliasi namanya. Rekonsiliasi itu memastikan data untuk nanti pembayaran THR itu benar dan nanti KPPN akan menyalurkan secara benar dan tepat jumlah. Nah, kita awali dengan makanan pembuka atau takjil itu hanya 10%. Jadi jangan saat berbuka itu jangan kita jadikan ajang balas dendam. Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan, di antaranya sampah plastik kini menjadi ancaman yang paling serius terhadap perkembangan ekosistem laut. Pemerintah Kota Lok Semawe realisasikan pencairan gaji ke-13 bagi ASN dan P3K di Kota Lok Semawe. Bersama saya Rudi, inilah berita selengkapnya. Sampah plastik kini menjadi ancaman yang paling serius terhadap perkembangan ekosistem laut. Lantaran plastik merupakan sampah yang memiliki bahan sulit hancur dan tidak bisa didaur ulang. Seorang pemerhati lingkungan, Azwar, kepada RRI mengatakan, untuk seputaran pantai dan laut saat ini sampah plastik paling banyak ditemukan. Hal ini menjadi kekhawatiran terhadap kelestarian lingkungan, khususnya di pantai. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem di laut. Meski ancaman kerusakan tak hanya berasal dari sampah plastik, tetapi tetap saja dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik juga sangat berbahaya. Sampah plastik ini adalah suatu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi kita harapkan juga kesadaran daripada masyarakat setempat, khususnya masyarakat pantai dan pemerintah daerah setempat juga untuk bisa dapat membantu kita dalam upaya mengkampanyekan pantai bebas plastik. Lebih lanjut dijelaskan Azwar bahwa sampah plastik yang berasal dari daratan dan juga dibuang ke laut jumlahnya mencapai 80% dari total sampah yang ada di laut. Sampah-sampah tersebut masuk ke lautan disebabkan oleh pengelolaan sampah yang kurang efektif dan perilaku buruk dari masyarakat pesisir dalam menangani sampah plastik. Pemerintah Kota Lok Semawe realisasikan pencairan gaji ke-13 bagi ASN dan P3K di Kota Lok Semawe Senin 3 Juni 2024. Proses pembayaran gaji ke-13 dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Lok Semawe sejak 3 Juni 2024 sampai dengan selesai. PJ Wali Kota Hanan melalui pelaksana tugas PLT Kepala BPKD Lok Semawe Muhammad Ridwan mengatakan anggaran sebesar 17,8 miliar dialokasikan untuk membayar gaji ke-13 tersebut. Rinciannya 15,5 miliar untuk 2.952 PNS dan 2,3 miliar untuk 603 P3K dari 25 dinas dan badan. Ditransfer melalui Bank Aceh ke rekening masing-masing, kata Ridwan dalam keterangan tertulis yang diterima RRI kemarin. Hingga berita ini ditayangkan masih tersisa 9 dinas lagi yang belum dibayarkan karena masih menunggu tagihan yang masuk dari beberapa dinas, kata Ridwan. Pemberian gaji ke-13, kata dia, merupakan wujud penghargaan kepada ASN atas pengabdian kepada bangsa dan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga pemerintah Kota Lok Semawe berupaya untuk bisa mencairkan tepat waktu. Pembayaran gaji ke-13 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada para aparatur negara pensiunan, penerima pensiunan dan juga penerima tunjangan tahun 2024. Besaran gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Dr. Hewan Dzulkarnain dari Pusat Kesehatan Hewan Pukeswan Kecamatan Blangmangat menyampaikan rasa daging kurban supaya tetap enak ketika dinikmati sangat terpengaruh dari cara membeli
cara menyembelih, dan cara mendistribukannya. Pertama, membeli hewan kurban juga perlu diperhatikan jangan sampai ada yang cacat dan tidak memenuhi kriteria. Katanya dalam obrolan pagi Pro 1 RRI Lok Sumawe bertema pemeriksaan hewan ternak jelang Idul Adha. Kemudian katanya dilihat juga apakah lincah gerakannya, lengkap alat-alat produksinya, matanya tidak ada eksudat, cermin hidungnya bersih, nafsu makannya baik, tidak lemah, dan cukup umur. Yang kedua yaitu protokol pemotongannya atau juga penyembelihannya, yaitu berupa tempat yang bersih hingga sanitasi air yang cukup. Yang ketiga adalah bagaimana mendistribusikan daging kurban ini secara sehat supaya tidak cepat busuk dan lama dari tempat penyimpanan. Cara penyajiannya harus dipisahkan antara jerawan sama daging secara sempurna agar tidak bercampur. Karena jika daging dan jerawannya dicampur dalam satu tempat, maka akan mempercepat proses pembusukan. Ini pula yang menyebabkan daging hilang kualitas dan juga rasa enak ketika dimasak. Selain itu akan ada petugas yang dari kecamatan untuk memeriksa hewan sebelum disembelih atau setelah hewan itu disembelih sehingga proses pendistribusiannya tetap higienis. Pemeriksaan itu bertujuan untuk melihat apakah ada cacing pita di dalam daging. Ia juga meminta agar masyarakat menghubungi petugas dokter hewan jika terdapat kendala pada hewan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kakanwil Kemenak Aceh Dr. Andes Haji Azhari MSI menyebutkan bahwa daftar tunggu atau waiting list jamaah calon haji Aceh per 3 Juni 2024 mencapai 33 tahun dengan jumlah warga yang sudah mendaftar 133.181 orang. Lebih lanjut, Azhari yang juga ketua petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Aceh mengajak masyarakat yang sudah mampu untuk terus mendaftar menjadi calon haji meski daftar tunggu cukup lama. Azhari meminta masyarakat untuk membuang jauh-jauh rasa kekhawatiran terkait waiting list yang mencapai 33 tahun. Salah satu yang menerima prioritas lansia pada musim haji tahun ini adalah Abu Bakar bin Muhrih, jamaah haji asal Kabupaten Pidi Jaya yang tergabung dalam kloter BTJ 06 ini hanya menunggu 5,5 tahun setelah mendaftar pada Desember 2018 untuk berangkat ke Tanah Suci. Abu Bakar kini berusia 96 tahun dan juga menjadikannya sebagai jamaah tertua dari Aceh tahun ini. Ia ke Tanah Suci bersama istri Aminah Cud Ahmad yang berusia 84 tahun. Keduanya mendaftar haji setelah menabung belasan tahun dari hasil jerih bertani di Pidi Jaya. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Rudi. Tetaplah bersama kami di Lintas Lok Sumawe Pagi. Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.